Ya, haleluya. Salam saudara-saudara. Jumpa lagi dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Terima kasih untuk sebuah kesempatan hari-hari ini. Luar biasa ya, memperjuangkan agamanya itu harus berbohong dan harus manipulatif penuh dengan takiyah, kebohongan, fitnah, klaim-klaim sepihak, dan itu terus didoktrinkan dan ditanamkan sekalipun beribu-ribu kali dibantah, diklarifikasi, yang akhirnya menimbulkan berbagai peristiwa. Bahkan jika ada pihak-pihak yang ingin meluruskan terhadap ocehan dan ucapan mereka terus berusaha untuk membungkam dengan intimidasi, dengan ejekan, bahkan bully terhadap siapapun yang menyerang ataupun bertahan dari ejekan dan hinaan mereka. Karena yang saya lihat, saudara-saudara, kekristenan itu memang mengalami penghakiman, pencobaan, dan penyerangan dari orang-orang yang begitu menerima dan cinta kepada Yesus Kristus itu, bahkan mempertahankan nyawanya. Sampai pada tahun 610 muncul orang Arab yang menyerang kekristenan dan mengklaim berbagai macam doktrin yang diajarkan oleh Alkitab, dan kisah-kisah nabi-nabi purbakala itu diputar balik oleh kitab abad ke-7. Hal-hal yang kecil saja, misalnya untuk menjawab tudingan sesat yang sudah mereka umpankan kepada kita itu, apologet Kristen menjawab tudingan-tudingan itu, saudara-saudara. Dan mulailah kita diserang, bahkan digeruduk, mengancam, mengintimidasi, melaporkan ke polisi dengan sigap dan bertindak. Tapi tidak sebaliknya. Memang itulah kelebihan mayoritas itu. Padahal si mayoritas ini sudah mulai seok-seok. Mayoritas ini terbongkar oleh kecanggihan teknologi ini, YouTube, TikTok. Oh, luar biasa loh saudara-saudara. Dan bagaimana kita bisa membaca kelakuan Nabi yang tertutup berabad-abad dan oleh ulama-ulama mereka sengaja ditutupin. Dan saya sendiri dulu mengikuti, berada di agama itu dengan tulus murni, tetapi tanpa pengertian yang jelas. Si Zuma yang kita lihat ini, video ini, saudara-saudara, luar biasa ini orangnya. Tetapi dia tidak sadari umpan balik dari setiap pembelaan dia, membohongi diri itu tetap ketahuan, kelihatan. Semakin keras kamu melawan, makin keras juga orang membuli dan menghina kamu, Zuma. Ya. Kenapa? Karena udah terbongkar semua. Lebih baik diam saja. Nah, ini video dia ini. Kalian menghina nabi kami, pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Widih, ada anak cantik. Jangan om, anak saya masih umur 6 tahun.
Zuma, baca hadis, baca buka itu kitab-kitab. Itu kan sudah mutawatir sekali. Mutawatir itu hadis yang sudah viral sejak awal. Meskipun baru ditelusuri dan dibukukan 200 tahun kemudian hadis-hadis itu. Jadi usia Aisyah masih muda, umur 6 tahun ketika ia menikah dengan Muhammad, dan 9 tahun ketika mulai ditiduri oleh sang kanjeng itu, memulai kehidupannya. Itu diceritakan oleh pelaku sejarah. Dan kamu nanya dengan lantang, mana buktinya dan siapa korbannya? Korbannya itu ya Aisyah. Itu Zuma, dialah korban yang dilakukan oleh nabimu. Hadisnya jelas sekali, tertulis, diberitakan, diceritakan bagaimana ini Zuma, saya mau cerita ya. Jadi ketika setelah beliau menikah dengan Aisyah itu, dia kan harus memberikan waktu gilirannya. Sehari gilir si ini, hari Senin gilir si ini, Selasa gilir si ini. Nah, kadang-kadang akan dipilih siapa istri yang akan menemani beliau di medan pertempuran itu. Nah, selalu Aisyah yang mendapat itu, yang mendapat kesempatan itu diundi di hom pimpa alaihim gambreng. Nah, diundi dulu. Nah, selalu dalam undian itu kok Aisyah yang dapat untuk nemanin kanjeng itu di medan itu pertempuran. Selalu Aisyah. Diceritakan dalam hadis bagaimana umur 6 tahun itu Aisyah mendapat giliran. Beliau menaruh kemaluan di atas paha Aisyah, lalu disuruh megang, disuruh ngeremas kemaluan beliau itu, sampai Aisyah di pahanya itu berlendir. Dan itu selama 3 tahun, sampai beliau mencoba untuk umur 9 tahun itu. Hadis-hadis yang melaporkan perkawinan Nabi dengan Aisyah usia kanak-kanak diriwayatkan seluruh kolektor hadis dalam Kutubus Sittah dan Ahmad bin Hambal yang hidup 164 sampai 241 Hijrah dalam musnadnya. Selain dilaporkan oleh Al-Jamaah. Jamaah itu artinya seluruh ahli hadis. Itu yang disebut dengan Al-Jamaah. Para imam hadis dalam Kutubus Sittah ditambah dengan Ahmad bin Hambal. Perkawinan beliau juga dengan Aisyah yang dinyatakan masih bocah itu juga diriwayatkan oleh Baihaqi tahun 384 sampai 458 Hijrah. Artinya abad ke-9, artinya tahun 900-an sampai abad 10 dalam Sunan Al-Kubra Al-Hakim. Dan seterusnya. Apakah saya perlu baca seluruh hadis itu, Zuma? Sedangkan kamu hanya kuar-kuar doang, lalu bertanya mana ini. Nah, kan viral lagi kan hadis kamu ini, gara-gara hanya modal percongoran saja. Jadi riwayat-riwayat yang meriwayatkan, mewarkatakan dan menceritakan sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi tersebut mencapai level mutawatir. Ibnu Katsir juga yang hidup 1300
sampai 1372 Masehi, dalam Al-Bidayah wan Nihaya menyatakan bahwa perkawinan beliau dengan Aisyah merupakan konsensus semua orang berdasarkan telaah atas substansi hadis, matanya dan rawinya. Rawi A, B, C, D, E sampai 7 orang, sampai kepada Bukhari Muslim. Nah, kalau Ibnu Katsir nggak perlu lagi meriwayatkan hadis-hadis itu, tetapi dia tinggal memoles riwayat-riwayat itu untuk ditulis di dalam tafsir Bidayah wan Nihayah tadi. Jadi kamu hanya mempermalukan Islam itu sendiri, akhirnya mempermalukan orang-orang. Dan sekarang apa? Viral di media sosial. Dan video saya pun nanti akan viral. Orang pelaku sejarahnya yang ngomong. Kamu nanya, siapa korbannya? Apa tunggu anak kamu yang menjadi korbannya? Ya kan beda umur, beda jauh zamannya, sudah 1400 tahun yang lalu dengan anak kamu. Tahu umurnya berapa sekarang, Zuma? Berhentilah untuk berkuar-kuar seperti itu. Sementara kan seperti saya kan nggak bisa lagi ditangkap sama polisi Indonesia. Saya terus menyampaikan ulasan-ulasan berbagai macam syubhat yang kalian timbulkan itu. Kemarin saya dengarin live-nya Unirifa, bagaimana pendapat dan menurut ajaran tentang Adam menurut Islam dan Kristen katanya. Unirifa, aduh, sangat memalukan cara memahaminya. Unirifa, masukin dong hadis Adam itu yang tingginya 60 hasta, alias tinggi Adam itu 30 meter. Kata nabimu yang ngomong tingginya 30 meter. Ini wahyu dari mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tingginya 30 meter. Nggak masuk akal sama sekali bahwa tingginya Adam itu 30 meter. Alias 60 hasta. Bisa kamu jelasin kepada kami orang Kristen ini? Unirifa. Astagfirullahaladzim. Unirifa. Nanti akan terbongkar terus. Saya baru mendengarkan cara ini lengkap itu, cara penjelasan dan pembahasan Unirifa dan bagaimana ekor kata yang meliuk-liuk dan menghina itu. Sementara kan lagi diviralkan bahwa saya jatuh cinta dengan Unirifa. Lagi viral juga saya jatuh cinta dengan Unirifa. I love you Unirifa. Kamu nggak usah lagi ngomong tentang perdebatan itu. Kamu datang saja ke Amerika. Saya akan kirim uang. Udahlah kita tinggal bersama aja sebagai suami istri di Amerika Serikat ini. Udah jangan tinggalkan itu Indonesia yang ribut. Kita hidup bahagia saja di sini. Saya bilang gitu. I love you Unirifa. Itu di komalnya siapa yang saya jatuh cinta sama Unirifa. Daripada kita ribut masalah agama. Kamu tetap Islam, saya di Kristen. Tetapi kita menikah berdua gitu. Kata Unirifa, merinding aku dengerin rayuan Abi. Belah dadaku kalau kamu tidak percaya aku mencintai kamu Unirifa. Saya bilang gitu. Baik saudara-saudara, itu yang
harus saya tanggapi videonya Zuma tadi. Jangan mempermalukan dirimu ya Zuma. Saya nggak perpanjang lagi ya, karena nonton sendiri video-video yang lagi viral si Zuma yang berkuar-kuar. Lo ngomong pakai bukti, jangan framing. Demikian para saudara-saudara, video ini bantu pelayanan kita terutama di Indonesia. Saya belum bisa keluar dari negara ini. Ternyata negara ini dengan naiknya Donald Trump ini, saya harus banyak berdoa lagi supaya Trump tidak mengembalikan saya ke Indonesia dan mendeportasi saya. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.